Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Topik kita pada kali ini adalah tentang kebijakan impor pangan pemerintah. Ya, jadi kalau kita memperhatikan beberapa berita di bulan Desember dan bulan November, eh, contohnya kalau kita lihat ini adalah berita dari detik.com bahwa pemerintah mengatakan Indonesia akan stop impor beras hingga gula konsumsi tahun 2025 ya. Eh, dan menyatakan juga misalnya apa pada berita di bulan November Kompas misalnya mengutip pernyataan Pak Menteri Zulkifli Hasan sebagai Menko. Beliau menyatakan apa pemerintah Presiden Prabowo berkeinginan untuk menstop impor sejumlah komoditas impor pangan ya Indonesia. Baik, jadi kalau kita lihat bahwa impor beras itu ini ada data yang saya sampaikan di slide ini bahwa kalau kita perhatikan impor beras ya, impor beras, bagaimana impor beras ya punya pengaruh tidak terhadap harga di tingkat konsumen ya dalam indeks pangan ya. Nah, kalau kita melakukan regresi antara impor beras dengan harga harga konsumen ya menggunakan data FAO, statistik FAO tahun 2000 sampai 2012 dan datanya dalam bentuk bulanan, kita menemukan empirical evidence, bukti empiris bahwa harga impor beras, ya, jumlah beras yang diimpor masuk ke Indonesia itu tidak tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap terhadap eh, harga di tingkat konsumen. Ya, ini fakta data yang pertama. Sepanjang tahun 2000 dan 2022 bahwa impor beras itu tidak secara statistik dikatakan tidak signifikan pengaruhnya terhadap harga di tingkat konsumen. Ya. Lalu bagaimana dengan apa impor jagung? Ya. Nah, impor jagung juga menunjukkan hal yang sama dengan menggunakan data impor jagung yang berasal dari statistik FAO. Kemudian kita regresikan terhadap harga di tingkat konsumen, harga pangan di tingkat konsumen. Hasilnya juga menunjukkan fakta temuan bahwa impor jagung juga tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap harga di tingkat konsumen. Baik, bagaimana dengan apa impor daging? Nah, ini data impor daging. Regresi impor daging terhadap konsumen, harga tingkat konsumen juga menunjukkan hal yang sama bahwa impor daging juga tidak mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terhadap harga di tingkat konsumen. Artinya dari tiga temuan ini ya kita menunjuk kita menemukan bahwa impor itu tidak tidak punya kontribusi terhadap terhadap harga di tingkat konsumen ya. Nah, sekarang kita perhatikan tren harga, bukan tren ini adalah data data harga di tingkat produsen dan tingkat Indonesia, kemudian harga daging sapi di New Zealand dan harga daging sapi di Australia. Jadi kalau kita lihat bahwa harga daging sapi kita komparasi dengan dua dua sumber impor besar dari Indonesia yaitu New Zealand dan Australia, kita bisa melihat bahwa harga daging sapi di Indonesia itu jaraknya dengan harga daging sapi di New Zealand itu tidak semakin tidak semakin mengecil tapi semakin membesar jaraknya ya. Ini ukurannya sama-sama dalam US dollar per ton harganya ini. Apa itu artinya?
Artinya bahwa harga impor itu tidak berhasil menekan harga domestik. Jadi ini sesuatu yang di luar apa? Di luar pendekatan teori. Jadi kalau teori itu ketika mengatakan kalau harga impor itu lebih murah dengan masuknya impor itu ke dalam negeri, ya, itu dia akan menekan harga harga komoditas tersebut di dalam negeri. Tapi kenyataannya di Indonesia kita sudah impor dalam jumlah yang cukup besar daging sapi dari New Zealand dan Australia sebagai dua negara dua negara sumber impor daging sapi utama Indonesia. Tapi kenyataannya eh, harga di domestik itu tidak, jangankan berhasil di apa dilandaikan, sorry, jangankan berhasil diturunkan, melandai pun tidak. Harganya tetap tetap semakin menaik. Ya, itu menunjukkan impor itu tidak punya kontribusi terhadap stabilitas harga domestik daging sapi Indonesia. Tidak punya kontribusi terhadap apa harga di tingkat konsumen. Ya, baik. Lalu mengapa fenomena itu terjadi? Karena kalau kita lihat secara teori, ya, Anda bisa menggunakan teori perdagangan atau teori ekonomi internasional atau menggunakan teori ekonomi kesejahteraan. Semua teori ekonomi mengatakan ketika kita melakukan impor, impor itu dilakukan tujuannya adalah untuk menolong konsumen, ya. Tujuannya adalah untuk menolong konsumen agar konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih rendah sehingga mereka bisa akses komoditas itu lebih besar, ya kan? Lebih banyak konsumen yang bisa akses komoditas tersebut. Filosofinya ini adalah komoditas pangan kebutuhan pokok, ya, beras, jagung, daging. Itu impor dilakukan agar harga jagung di domestik itu menjadi turun sehingga lebih banyak harga beras juga turun, harga daging sapi juga turun sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa membeli komoditas-komoditas tersebut. Nah, lalu bagaimana ketika kita menemukan fakta bahwa impor ini ternyata tidak punya kontribusi terhadap ya menstabilkan harga di domestik, tidak punya kontribusi terhadap menolong konsumen. Padahal impor itu fitrah kebijakan impor itu adalah untuk menolong konsumen. Lalu siapa yang diuntungkan oleh kebijakan impor itu kalau bukan konsumen? Ternyata konsumen Indonesia tidak tidak ditolong, tidak tertolong dan tidak diuntungkan dengan kebijakan impor. Ya, karena terbukti tadi kita telah melakukan regresi komoditas-komoditas pangan pokok, impor pangan pokok itu ketika kita lihat pengaruhnya terhadap harga di tingkat konsumen itu tidak punya pengaruh signifikan ya secara statistik. Nah, dalam kaitan dengan itu, saya ingin mengingatkan ada satu eh, apa apa prinsip di dalam menentukan goal suatu kebijakan ekonomi, ya. Jan Tinbergen ini adalah seorang seorang peraih Nobel dari negeri Belanda tahun, kalau saya tidak salah, tahun 1969. Beliau ini mengingatkan bahwa satu tool polisi, satu kebijakan publik itu hanya untuk satu target, ya. Jadi kalau kita impor sebagai kebijakan publik, targetnya harusnya tunggal, targetnya adalah untuk menolong konsumen. Lalu kalau menurut konsumennya tidak tertolong, lalu kebijakan ini untuk siapa? Ya, untuk siapa kebijakan impor itu? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, lalu kebijakan impor itu goalnya itu apa? Kita melakukan impor itu targetnya apa? Tujuannya apa?
Nah, kalau kita merujuk kepada teori ekonomi, teori ekonomi apapun, dan kebijakan ekonomi apapun, impor itu memang dilakukan untuk menolong konsumen. Lalu bagaimana kalau konteks Indonesia ternyata impor tidak menolong konsumen? Lalu siapa yang ditolong oleh impor itu? Siapa yang diuntungkan oleh impor itu? Kebijakan impor tersebut ya. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita garis bawahi. Jadi impor sebagai suatu kebijakan ekonomi, pertama kalau kita menggunakan prinsip Tinbergen rule ya. Jadi dia harus untuk menolong konsumen. Apalagi pada faktanya, yang pertama konsumen itu adalah seluruh warga negara Indonesia. Tidak ada warga negara Indonesia yang tidak tergolong konsumen, ya. Dan lebih eh, berhak ditolong lagi adalah warga negara yang menengah ke bawah, ya. Lebih berhak lagi yang ditolong adalah warga negara yang eh, miskin. Nah, jumlah mereka cukup besar sehingga kebijakan impor ini dilakukan adalah untuk menolong menolong mereka itu. Kemudian ada tambahan fenomena juga bahwa kalau kita bilang untuk menolong petani, sering sekali kebijakan impor pangan ini apa dinarasikan bahwa kebijakan impor itu akan apa dikaitkan dengan petani. Nah, ini kesalahan kerancuan ya. Karena kebijakan impor bukan ditujukan untuk produsen yang pertama, tapi dia ditujukan untuk konsumen. Jadi kita fokus kebijakan itu berdampak pada konsumen, menolong konsumen. Kalau kebijakan itu tidak berdampak kepada konsumen, menolong konsumen, maka kebijakan itu ya secara fitrahnya dia gagal. Dan kebijakan yang seperti itu ya memang idealnya ya tidak perlu dilakukan. Kebijakan impor itu tidak perlu dilakukan kalau dia tidak bermanfaat bagi konsumen Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Kemudian sering juga kita dengar bahwa ya kalau kita kebijakan impor nanti impor pangan itu akan merugikan petani. Pertanyaan saya, petani yang terbesar ya itu siapa? Kalau kita lihat data statistik BPS apa sensus pertanian 2023 yang menyatakan bahwa ada 17.248.181 orang petani ya sebagai kepala keluarga ini atau sekitar 62,05% dari seluruh petani Indonesia itu kategorinya adalah petani gurem. Apa itu petani gurem? Petani yang luas lahannya kurang dari 0,5 hektar. Jumlah mereka itu adalah 17.248.000 orang. Kalau mereka punya keluarga satu istri dan 3 orang anak, maka 17 juta ini bisa dikali dengan sekitar ya dikalikan 4. Maka jumlahnya yang bergantung kepada petani gurem ini, aktivitas petani gurem, jumlahnya hampir mendekati 80 juta orang. Cukup jumlah yang besar, 80 juta orang. Dan petani gurem ini statusnya adalah net importer. Ya, mereka ketika terjadi kenaikan harga pangan akan dirugikan, akan menderita, ya, karena produksi pangan mereka itu pada waktu panen sudah terjual habis dan untuk kebutuhan keluarganya, kebutuhan apa berasnya, kalau dia petani beras, petani sawah, mereka harus beli di pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi petani-petani gurem ini umumnya terikat dengan pihak-pihak luar dalam suatu hubungan yang sering dinamakan patron klin ya. Bisa dengan toke, ada yang dinamakan juga tengkulak atau apapun namanya di lapangan.
Nah, hubungan patron klien ini biasanya petani itu diberi bantuan modal ya oleh, katakanlah kita namakan toke misalnya, dibantu modalnya. Nah, tetapi ketika nanti mereka panen itu semua hasil panennya itu harus dijual kepada toke ya dengan harga yang ditentukan oleh toke. Kemudian juga eh, petani juga harus mengembalikan biaya produksi yang telah diberikan oleh toke. Ya artinya ya lebih menguntungkan bagi petani yang seperti ini, kondisi pangan itu adalah terjangkau ya. Kondisi beras itu terjangkau. Kondisi apa, harga-harga pangan itu terjangkau oleh mereka. Mereka dapat dikatakan tidak diuntungkan dengan kenaikan harga-harga beras karena mereka tidak pernah menjual beras. Mereka menjual gabah. Bahkan gabahnya itu dipanen apa dijual langsung di sawahnya. Si toke yang memanen sawah tersebut dengan harga yang ditentukan oleh toke, oleh tengkulak. Dan harga itu pasti di bawah harga pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kita ingatkan juga bahwa harga apa di tingkat retail, di tingkat konsumen itu sangat mudah ditransmisikan ke harga di tingkat, sorry, sulit ditransmisikan ke harga di tingkat petani. Ya, jadi kalau harga naik di tingkat konsumen, harga beras naik, itu harga gabah di tingkat petani belum tentu naik, bahkan tidak naik, bahkan bisa turun. Itu fakta yang terjadi di lapangan karena ada hubungan patron klien tersebut. Ya, jadi hubungan patron klien itu menyebabkan ya ada distorsi harga itu tidak apa tidak ditentukan oleh mekanisme pasar yang bersaing, mekanisme pasar yang fair, ya. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau impor pangan, ya orientasinya adalah untuk kepentingan konsumen, kepentingan rakyat sebagai konsumen. Dan petani sebagian besar juga posisi dia sebagai konsumen itu lebih besar dibandingkan posisi dia sebagai produsen. Sebagaimana yang saya katakan tadi ada 17.200 apa 81 ribuan orang yang berstatus petani goreng, belum lagi ditambah dengan petani tanpa lahan misalnya atau buruh tani ya, belum lagi ditambah dengan keluarga yang mereka tanggung, maka jumlahnya sangat besar yang bergantung, yang diuntungkan dengan harga pangan yang murah di domestik. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita menginginkan kebijakan impor dilakukan, lakukan kalau kebijakan impor itu secara benar ya. Jadi kebijakan impor itu adalah untuk menjadikan harga di domestik itu menjadi murah, menjadi lebih murah, bisa diakses oleh masyarakat, oleh semua orang, ya. Tapi kalau Anda ingin menolong petani, bukan kebijakan impor toolsnya, kebijakan yang lain toolsnya untuk menolong petani, ya. Ada kebijakan harga pembelian pemerintah atau harga dasar itu untuk menolong petani. Ada kebijakan subsidi sarana produksi itu untuk menolong petani. Tapi kalau kebijakan impor, ya jangan Anda pikirkan untuk menolong petani, itu bukan untuk menolong petani, itu untuk menolong konsumen dan termasuk petani-petani yang status konsumennya lebih dominan dibandingkan status produsennya atau dikenal dengan istilah dengan sebagai petani yang net consumer, yaitu petani-petani lahan sempit ya dan petani-petani tanpa lahan dan buruh tani. Baik, satu lagi yang berkaitan dengan bahwa misalnya harga daging impor apa harga daging yang tinggi itu akan mendorong peternak. Itu juga perlu ditelaah lebih dalam di lapangan ya. Karena kalau kita lihat peternak rakyat kita itu nggak bisa dikatakan sebagai penjual atau produsen. Mereka itu lebih tepatnya dapat dikatakan sebagai penabung karena mereka punya ternak sapi 1 2 ekor ya. Itu posisi ternak mereka itu adalah tabungan, bukan untuk diperjualbelikan berdasarkan mekanisme pasar yang ada. Misalnya kalau harganya
harga sapi naik, mereka akan jual, atau harga sapi turun, mereka tidak jual. Tidak seperti itu. Mereka jual sapinya ketika mereka butuh uang dalam keadaan eh, penting. Misalnya anaknya mau lanjut sekolah, kuliah, butuh uang tambahan yang cukup besar, maka dia jual ternaknya, jual sapinya. Untuk berobat misalnya butuh uang cukup besar, dia jual sapinya. Atau eh, ada anaknya yang mau menikah, dia jual sapinya. Jadi posisi di situ bukan sebagai produsen. Posisinya di situ sebagai penabung, walaupun dia punya ternak, jumlahnya kecil, ya, ya satu, dua atau tiga ekor, itu bukan bukan mekanisme jual belinya tidak tidak merujuk pada mekanisme pasar, tapi pada kebutuhan strategis petani. Ya, mereka jual ketika mereka membutuhkan dana untuk kebutuhan-kebutuhan strategis. Ya, jadi di situ posisi ternak adalah sebagai tabungan, bukan sebagai bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan menurut mekanisme pasar. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, eh, kebijakan yang menyebabkan harga daging itu melambung dari tahun ke tahun, ya, selalu naik. Tadi datanya sudah saya tunjukkan, itu tidak menolong, ya, sudah merugikan konsumen. Bagi peternak peternak yang kita katakan peternak rakyat yang jumlahnya 60-an% itu juga tidak menolong mereka. Itu bukan tidak tidak menolong bagi mereka, mereka tidak better off di situ, ya. Kalaupun dikatakan better off, ya itu memang bukan bagian kesejahteraan, karena hanya punya satu atau dua ekor sapi, yang sapi itu dijual dalam keadaan strategis, dalam keadaan apa, kondisi mendesak, ya. Jadi tidak identik dengan posisi mereka sebagai peternak, itu peternak kecil atau peternak rakyat itu sebagai sebagai produsen sapi, sebagai penjual. Lalu siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan ya itu tadi, importir. Yang diuntungkan adalah mungkin sebagian adalah para para penjual yang berstatus sebagai penjual penjual sapi. Tapi eh, pasti bukan peternak yang kita katakan peternak rakyat tadi, ya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, bagaimana kita menginginkan, ya, kalau memang kita apa melihat data dan fakta yang tadi telah saya sampaikan, memang yang tepat ya sudah, kebijakan impor itu tidak menguntungkan rakyat sebagai konsumen, dan tidak juga menguntungkan petani kecil yang seharusnya diproteksi. Lalu kalau itu kebijakan impor itu ya tidak perlu diadakan. Bukan bukan saja tidak perlu dilakukan pada tahun 2025, tidak perlu dilakukan pada tahun-tahun sesudahnya juga. Kecuali kalau orientasi kebijakan kita untuk impor itu kita kembalikan kepada fitrahnya. Bahwa kebijakan itu tujuannya adalah untuk menstabilkan harga domestik. Kalau harga lagi melambung tinggi, kebijakan impor itu bertujuan untuk menurunkan harga tersebut, sehingga komoditas pangan itu bisa diakses oleh masyarakat kecil. Dengan demikian, apa, karena mereka mempunyai kemampuan akses yang lebih besar, maka ketahanan pangan rumah tangganya menjadi menjadi lebih baik. Tapi kalau ternyata dilakukan kebijakan impor tidak mampu menekan harga di tingkat konsumen, ya, kebijakan impor itu kebijakan impor yang tidak tepat sasaran. Nah, kalau tidak tepat sasaran, yang pertama ya harus kita koreksi, harus kita perbaiki, ya. Kalau masih seperti yang data yang kita tunjukkan tadi tetap terjadi, maka kebijakan impor tidak perlu dilakukan, karena tidak menguntungkan rakyat Indonesia, hanya menguntungkan segelintir
orang yang mengatasnamakan petani dan mengatasnamakan rakyat Indonesia. Pada kenyataannya, kalau kita lihat itu tidak menguntungkan banyak, eh, tidak menguntungkan publik kalau bahasa itunya ya, bahasa bahasa kebijakan publiknya. Lalu kalau kita ingin melakukan kebijakan impor itu secara benar, apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi kebijakan impor yang benar itu pertama dia tujuannya adalah untuk menurunkan harga domestik, untuk menstabilkan atau bahkan menurunkan harga domestik agar masyarakat miskin, masyarakat kecil itu bisa akses pangan lebih lebih baik. Dengan akses pangan lebih baik, lebih tinggi, maka status ketahanan pangan rumah tangga mereka menjadi menjadi lebih baik. Begitu tujuannya. Tunggal itu ya. Jadi, nah lalu kalau mau seperti itu, maka kita banyak hal yang harus kita koreksi dari kebijakan kebijakan impor pangan kita. Ya, prinsipnya kebijakan impor pangan yang gagal menurunkan harga, malah sebaliknya menaikkan harga itu pertama terjadi karena adanya monopoli impor. Ya, kita tahu monopoli atau oligopoli impor itu potensial menaikkan harga domestik. Karena walaupun kita melakukan impor, impornya mendapat privilege satu satu perusahaan atau segelintir perusahaan. Ya, dampak ikutannya mereka bisa menentukan harga dan mereka pasti tidak menginginkan harga di tingkat domestik itu jatuh atau turun agar keuntungan yang mereka dapat tetap tinggi, bahkan setinggi-tingginya. Oleh karena itu, yang pertama, prinsip ya, kita harus menjadikan pasar impor itu bersaing secara fair, kompetitif. Sehingga setiap orang, setiap perusahaan bisa impor. Tidak perlu ada privilege tertentu diberikan kepada perusahaan tertentu. Ya, sekalipun perusahaan itu adalah BUMN. Jadi monopoli impor misalnya hanya memberikan kepada Bulog privilege impor komoditas tertentu itu juga tidak tepat kalau orientasi kita adalah untuk impor itu menolong konsumen tadi. Implikasi lanjutnya apa kalau kita menghilangkan monopoli dan oligopoli impor? Ya, kita harus mengevaluasi semua praktek kebijakan di lapangan yang akan berimplikasi melahirkan oligopoli dan monopoli impor. Salah satu kebijakan yang menimbulkan itu adalah kuota impor. Kuota impor itu kan memberikan privilege, memberikan keistimewaan kepada satu atau segelintir perusahaan untuk mereka diizinkan melakukan impor, sedangkan yang lain tidak diizinkan. Nah, ini potensial menyebabkan harga pangan itu tidak bisa distabilkan. Ya, penjelasannya mudah. Untuk mendapat privilege itu, maka terjadi persaingan yang tidak sehat. Ya, perusahaan-perusahaan tentu berusaha melobi para pengambil kebijakan, apakah DPR ataukah kementerian ataupun siapapun yang mereka bisa mendapatkan kuota impor sebesar-besarnya, mengalahkan saingannya. Nah, agar mendapatkan kuota impor itu terjadi biaya transaksi baru di dalam impor, ya. Biaya transaksi itu terbentuk karena untuk mendapatkan kuota itu para perusahaan itu kan melakukan lobby-lobby, ya. Kemudian lobby-lobby itu berimplikasi biaya, ya. Ada fee yang harus dikeluarkan untuk kebijakan-kebijakan yang dilahirkan mendukung eh, kuota impor diberikan kepada perusahaan tertentu atau harganya ditetapkan pada harga tertentu sehingga perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan itu kemudian rente dibagikan ke pihak-pihak yang telah membantu lahirnya kebijakan yang menguntungkan mereka. Nah, ini
tidak sehat dan dampaknya eh, harga di tingkat domestik tidak akan bisa distabilkan atau diturunkan, ya, karena itu tadi eh, untuk mendapatkan kuota itu butuh biaya dan biaya itu pasti dibebankan kepada konsumen. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, kuota impor itu dihilangkan, diganti dengan tarif impor. Kalau tarif, tidak ada privilege bagi perusahaan tertentu, semua perusahaan yang punya kemampuan untuk impor bisa impor. Lalu bagaimana mengendalikan? Ya, kendalinya adalah harga HET di tingkat konsumen. Kalau harga HET di tingkat konsumen sudah tercapai, impornya ditutup. Itu yang pertama. Kendali yang lain, impornya dilakukan sebulan sebelum panen raya dan sebulan eh, sesudah panen raya minimal, ya. Itu untuk agar impor itu tidak tidak merugikan produsen. Nah, cara yang seperti itu akan lebih kondusif kalau target kebijakan impor kita itu adalah untuk apa? Untuk menolong konsumen. Ya. Baik, itu saja saya rasa pada kesempatan ini yang dapat saya share kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Eh, Terima kasih atas apa perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.